sesuatu yang penuh darah. Dan saya lihat mulutnya belepotan oleh darah. Dia seperti sedang makan sesuatu yang ada di tangannya. Di situ saya pun langsung teriak istighfar dan lari sekencang-kencangnya kembali ke ruangan saya tempat saya bertugas jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim oleh Teh Ica yang tinggal di Batu Jajar, Cimahi. Dan juga buat Anda yang mungkin punya cerita atau pengalaman pribadi mengenai hal-hal yang horor dan mencekam tentunya, jangan lupa juga Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu nanti kami akan mengundang Anda untuk hadir ke studio sebagai narasumber, atau cerita Anda nanti kami akan ceritakan, kami akan kisahkan tentunya. Nah, kembali ke cerita yang dikirimkan oleh Teh Ica tadi yang tinggal di Batu Jajar. Ini cukup seru. Ya, seperti apa ceritanya? Saksikan di segmen berikut ini. Oke, sobat malam mencekam sekalian, cerita ini dikirim oleh Teh Ica di Batu Jajar, Kota Cimahi, Bandung. Terima kasih buat Teh Ica yang sudah mengirimkan ceritanya kepada Malam Mencekam tentunya. Dan kita langsung akan bacakan ceritanya. Kita akan kisahkan cerita yang dikirim oleh Teh Ica. Nama saya adalah Teh Ica. Saat ini saya berusia kurang lebih 37 tahun dan berdomisili di Batu Jajar, Bandung, yaitu tepatnya di Bandung Barat. Profesi saya sekarang sebagai tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Kota Cimahi. Dan sebelumnya saya bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit negeri di daerah Jawa Barat. Kisah nyata ini saya alami kurang lebih 14 tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang pun masih teringat akan kejadian di malam itu. Oh ya, saya akan memperkenalkan dulu siapa saya. Dan saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Background keluarga saya berasal dari keluarga militer. Dan keluarga saya sering berpindah. Jadi berpindah-pindah dari kota ke kota yang lain karena dinas militer. Ayah saya seorang purnawirawan militer dan sekarang sudah almarhum. Latar belakang pendidikan saya lulusan salah satu akademi keperawatan di Kota Bandung. Kisah nyata ini bermula saat saya diterima bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Rumah sakit tertua peninggalan penjajahan Belanda yang berada di daerah Jawa Barat. Dengan status kontrak 1-2 tahun, pada awal bekerja semua berjalan normal-normal saja. Saya pun merasa betah dan nyaman bekerja karena belum pernah ada kejadian atau hal-hal aneh yang saya alami selama 2 tahun awal bekerja. Kejadian horor ini baru pertama seumur hidup. Ini betul-betul saya baru alami. Semua bermula saat saya kebagian shift atau dinas malam. Waktu dinas malam dimulai dari pukul 21.00 atau jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Saya berdinas atau bekerja di ruang rawat, ruangan 12, bersampingan dengan ruangan 13. Ruangan 13 ini adalah ruangan di mana untuk pasien dengan gangguan jiwa. Pada malam itu, suasana di area rumah sakit tidak seperti biasanya. Mungkin karena cuaca memang sedang hujan walau tidak begitu lebat di luar sana. Ditambah lagi malam itu malam Jumat dan malam pertama saya untuk jaga atau dinas malam. Sampainya di ruang rawat,
saya pun langsung berkoordinasi untuk serah terima laporan atau pindah tugas dengan yang shift siang. Selepas itu, sekitar jam 10 malam, saya lanjutkan kegiatan rutin shift malam saya dengan mengecek keadaan pasien satu persatu yang berada di ruangan 12. Lalu setelah dirasa cukup dan selesai mengecek seluruh pasien, saya putuskan untuk istirahat dan standby. Di ruang khusus perawat sambil mengisi laporan, di malam itu yang menjalankan dinas malam hanya saya satu orang, yang seharusnya 2 atau 3 orang termasuk saya. Tapi teman saya yang satu lagi itu sedang cuti sakit. Setelah isi laporan saya selesaikan, saya mencoba untuk rebahan sejenak. Sambil tak terasa saya pun tertidur di atas meja dengan tangan terlipat sebagai bantal. Baru saja saya tertidur sejenak, saya dibangunkan dan dikagetkan oleh teman shift saya. Sebut saja namanya Dewi. Dia bilang begini sama saya, "Cak, itu celanamu merah darah. Darah dari mana, Cak?" Sontak saja di situ saya pun kaget dan merasa malu. Karena kebetulan saya sedang datang bulan dan pembalut yang saya pakai ada kemungkinan bocor. Di situ saya langsung bergegas untuk mengganti pembalut dan mengganti celana yang saya pakai. Namun, seluruh toilet yang berada di ruangan 12, keran airnya bermasalah dan tidak ada air mengalir sedikit pun. Saya pun merasa bingung harus ke toilet mana. Lantas Dewi menyarankan kepada saya untuk ikut ke ruangan 13 saja. Tanpa pikir panjang, saya langsung berangkat ke sana dan memakai jaket sweater untuk menutupi bercakan darah di celana saya yang cukup banyak. Selepas saya meminta izin untuk memakai toilet kepada petugas yang jaga di sana, dia pun berujar kalau toiletnya juga mengalami masalah yang sama, yaitu kerannya macet. Dari jam 7 malam tidak ada air dikarenakan saluran airnya sedang diperbaiki. Saya menjadi tambah bingung. Lalu petugas tersebut menyarankan saya untuk memakai toilet yang dekat dapur, yang biasanya dapur itu dipakai untuk mengolah makanan pasien. Toilet di sana ada penampungan air yang cukup besar dan mungkin bak toiletnya masih ada air bersihnya. Di situ saya tertegun sejenak sembari melihat jam tangan saya. Jam menunjukkan jam 1 malam. Bukan apa-apa. Yang saya tahu, jalan yang menuju Selasar ke arah toilet itu benar-benar paling ujung area rumah sakit. Dan dipastikan sepi, apalagi tengah malam begini. Hal ini membuat saya malas dan ragu untuk melewati kamar pemulasaran jenazah. Saya benar-benar merasa bingung dan kesal. Saya mau meminta teman untuk antar tapi nggak bisa. Dikarenakan ruangan yang kami jaga tidak boleh ditinggal begitu saja. Harus ada satu yang menjaga atau standby, minimal 1 orang petugas. Karena hal ini cukup sensitif, yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Saya berusaha untuk menghilangkan semua sugesti yang aneh-aneh melintas di pikiran saya. Saya langsung berangkat ke toilet itu sendirian, walau hati merasa bingung, kesal, takut, badan merasa tidak nyaman. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mau minta antar satpam juga gak mungkin. Masa saya harus jalan ke lobi depan dalam keadaan seperti ini? Singkat cerita, saya sampai di toilet dan saya pastikan saat perjalanan menuju ke sana, saya tidak berjumpa dengan siapapun. Karena mungkin memang sudah tengah malam. Di area toilet itu pun tidak ada 1 orang yang saya jumpai. Lampu toilet redup, terang, menambah suasana menjadi mencekam. Seakan mau putus lampunya. Tanpa pikir macam-macam,
Saya langsung tuntaskan hajat saya. Baru saja saya selesai bersih-bersih dan selesai mengganti celana saya, perasaan merinding mulai saya rasakan. Bulu kuduk saya juga pun berdiri. Betapa kagetnya saya, tidak lama dari perasaan itu muncul, saya mendengar suara geraman bernada berat sekali tepat di kuping sebelah kanan saya. Suara itu berucap seperti memanggil nama saya, Cak. Dan telinga sebelah kiri saya seakan ada yang meniup. Di situ saya benar-benar terdiam, melongo sendirian. Saya coba berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat suci yang saya hafal. Selang beberapa detik dari situ, perasaan takut saya semakin menjadi-jadi. Pintu depan toilet tiba-tiba ada yang mengetuk beberapa kali. Tok, tok, tok. Sontak di situ saya membaca doa lebih keras lagi, sampai suara ketukan dari pintu itu pun menghilang. Setelah beberapa menit berlalu, saya memiliki keberanian untuk membuka pintu toilet itu. Saat itu saya merasa deg-degan dan gemetar ketika saya membuka pintu toilet. Berharap bahwa tidak ada satupun sosok gaib muncul ketika membuka pintu toilet. Dengan perasaan yang benar-benar takut, saya pun bergegas keluar dari toilet itu dan tanpa pikir panjang, untuk membersihkan pembalut yang bocor tadi, pembalut itu saya lempar, saya buang ke tempat sampah yang berada di luar toilet tanpa dibersihkan, apalagi dibungkus dengan plastik. Lalu saya coba untuk berjalan cepat kembali ke ruangan 12. Betapa sialnya saya, baru saja saya melangkah 25 meteran lah, tepat di depan selasar ruangan jenazah, saya teringat jam tangan saya tertinggal di toilet. Sontak di situ saya menghentikan langkah saya dan terdiam sejenak. Apa yang harus saya lakukan? Kembali ke toilet atau besok pagi saja saya kembali? Saya sempat berpikir sejenak, kalau misalnya saya kembali mengambil jam itu, besok paginya saya juga punya kekhawatiran jam tangan itu akan hilang. Jam tangan itu sangat berarti bagi saya karena pemberian terakhir dari almarhum ayah saya. Dan naasnya lagi, kalau saya kembali sekarang, ditakutkan saya diganggu lagi oleh hal-hal yang aneh atau gaib tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk nekat kembali ke toilet tersebut. Pikir saya, selama tidak menampakkan sosok yang aneh-aneh, saya rasa mental saya masih kuat kalau cuma sekedar suara. Dan benar saja, selepas saya tiba di belokan selasar arah toilet, saya dikagetkan dengan penampakan sosok orang berada tepat dekat tong sampah di pinggir toilet, memakai setelan suster berwarna putih dengan rambut sepunggung. Saya terdiam penuh keheranan, ditambah keberanian yang tadi mulai kuat, sekarang mulai menciut. Yang terlintas di pikiran saya waktu itu adalah mungkin siswa perawat yang lagi magang, karena pakaiannya tidak sama dengan yang saya pakai. Setelan perawatnya seperti suster bertugas pada tempo dulu. Baru saja saya mau melangkah lagi, sambil memperhatikan sosok itu dari bawah sampai ke atas, saya lihat kakinya masih menapak di lantai. Sosok itu tiba-tiba membalikkan badannya secara perlahan-lahan. Saya lihat dengan jelas dan benar-benar saya dikejutkan oleh sosok suster itu. Sosok itu menampakkan mukanya yang pucat dengan mata sayu yang sedikit tersenyum datar tanpa ekspresi yang jelas. Lalu tangannya memegang sesuatu yang penuh darah. Dan saya lihat mulutnya belepotan oleh darah. Dia seperti sedang makan sesuatu yang ada di tangannya. Di situ saya pun langsung teriak istighfar dan lari sekencang-kencangnya kembali ke ruangan saya tempat saya bertugas jaga. Karena saya yakin itu pasti jin atau hantu atau apalah
saya tidak ingin melihatnya lagi. Yang jelas saya yakin itu bukan manusia. Tubuh saya benar-benar gemetaran dan lemas. Setelah sampai di ruangan, napas saya terasa sesak. Dengan nada pelan saya mencoba tenang dan mulai menceritakan semuanya ke Dewi. Lalu setelah mendengarkan kejadian yang saya alami, Dewi berpendapat dengan sedikit bercanda. Entah mungkin dia percaya nggak percaya tentang sosok hantu, atau dia juga sama-sama takut, tapi Dewi itu berlagak cuek aja. Dewi pun berucap, mungkin yang dimakan sosok itu pembalut yang belum sempat kamu bersihkan tadi, Cak. Dan dia juga berkata, gak mungkin kalau itu manusia, Cak. Udah, kamu mah jangan buat saya takut juga. Kuatkan mental. Namanya juga rumah sakit peninggalan penjajah. Suster Menir kali itu pengen kenalan sama kamu. Teman saya pun menyarankan saya untuk berdoa saja lalu istirahat tidur. Sobat Malam Mencekam sekalian, setelah selesai saya ceritakan kejadian yang baru saya alami. Teman saya pamit meninggalkan saya sendiri di kamar khusus pegawai atau petugas untuk rutinitas seperti biasa mengecek pasien lagi. Belum lama dari kepergian teman saya dikagetkan dengan suara teriakan wanita. Suara itu jelas sekali dan berpikir mungkin itu orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di ruangan 13 yang kebetulan bersebelahan dengan ruangan saya kerja. Namun betapa kagetnya ketika suara teriakan itu samar-samar memanggil nama saya. Dan saya kaget, teriakannya semakin jelas. Itu memanggil nama saya secara terus menerus. Cak, Ica, Cak, Ica. Sontak saja di situ saya yang bisa berdoa, terdiam dan bingung harus apa. Sampai teman saya kembali dan saya pun langsung bertanya kepada teman saya, sembari sedikit bercanda untuk menghilangkan rasa takut saya. Itu pasien ODGJ subuh-subuh gini teriak kenceng banget ya. Petugasnya emang kemana ya, Wi? Kasihan ganggu pasien yang lain. Dan teman saya pun berucap penuh keheranan, lah, ngawur kamu, Cak. Suara teriakan dari mana? Dari tadi juga tidak ada dengar apa-apa. Sudah tidur aja kamu, Cak. Badan kamu kurang fit mungkin. Di situ saya langsung lemas dan hanya bisa tertegun diam. Sampai pagi saya tetap terjaga tidak bisa tidur. Dan di pagi harinya saya kembali ke toilet tersebut ditemani Dewi. Alhamdulillah jam tangan saya, pemberian almarhum, itu masih ada. Sepulang dari kejadian itu saya mengalami sakit, badan terasa berat, dan yang buat aneh lagi, suhu badan saya normal tapi badan terasa panas dingin. Dan itu terjadi selama 7 hari. Dan alhamdulillah bisa sembuh dengan bantuan pengobatan ruqyah oleh ustadz dari kerabat keluarga. Di bulan berikutnya, saya putuskan untuk mengundurkan diri dan berhenti kerja di rumah sakit tersebut. Sampai akhirnya saya ikut tes CPNS dan keterima sebagai PNS. Sekarang saya berdinas di salah satu puskesmas di kota Cimahi. Kita melihat Teh Ica itu tidak ditemani. Karena kondisi waktu itu Teh Ica sendirian. Dan inilah yang membuat hal-hal pikiran-pikiran negatif atau sugesti negatif itu masuk ke dalam pikiran Teh Ica. Tingkat kebersihan atau kerapihan. Mungkin ada baiknya ketika kita membuang misalkan untuk wanita nih, pembalut wanita yang kotor yang seharusnya dibuang pada tempatnya. Tidak sembarangan dibuang di sembarangan tempat. Ya. Dan itu juga mungkin harus rapi. Harus dibungkus atau harus diplastikin, diikat dan lain sebagainya. Kemudian membuangnya secara hati-hati, tidak di tempat-tempat yang justru kita tidak kenal. Yang jelas tetap memohon bantuan, tetap berlindung kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanapun, dimanapun dan mau apapun kita beraktivitas, selalu kita libatkan
Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan sekali lagi, apabila Anda punya cerita atau pengalaman pribadi yang horor dan mencekam, silakan Anda mengirimkannya via email yang sudah kami sediakan. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.